Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ustazah doakan semoga anak-anak ustazah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah semua, hari ini kita kembali melanjutkan materi budaya alam Minangkabau kita. Nah, minggu lalu alhamdulillah kita telah melaksanakan penilaian harian atau PH1. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi yang baru, masih dalam adab sopan santun dalam Minangkabau, yaitu sopan santun berpergian. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita melanjutkan materi ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan hari ini sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustazah, penyampaian dari materi hari ini bertujuan untuk yang pertama, nantinya anak-anak ustazah dapat menjelaskan tata cara berpergian menurut adat Minangkabau, yaitu anak-anak ustazah dapat menjelaskan tata cara berpergian dengan orang lain. Yang kedua, anak-anak ustazah diharapkan dapat menjelaskan tata cara berpergian dengan sesama teman yang berlainan jenis. Dan yang ketiga, anak-anak ustazah diharapkan dapat menjelaskan batas-batas perjalanan sesama teman yang berlainan jenis. Nah, anak-anak ustazah, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu ada yang merupakan kebutuhan pokok dan ada yang merupakan kebutuhan tambahan. Nah, sebagai orang Minangkabau, untuk melengkapi kebutuhannya tidak cukup hanya di daerah saja, melainkan pergi merantau ke negeri orang. Nah, untuk itu, supaya kita selalu dikatakan sebagai orang yang beradat, maka kita harus mengetahui dan melaksanakan tata cara bepergian. Apakah bepergian sendiri maupun bepergian dengan orang lain. Karena bepergian itu ada dua bentuk. Yang pertama, bepergian dengan jarak dekat, dan yang kedua, bepergian dengan jarak yang jauh. Nah, anak-anak ustazah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu bepergian dengan orang lain. Nah, bepergian berarti kita keluar rumah. Maka kita harus memberitahukan kepada orang tua kita kemana kita akan pergi dan apa tujuan kita pergi. Nah, apabila kita bepergian bersama guru dan teman-teman yang berbentuk rombongan, maka kita harus selalu bersama dalam rombongan itu. Kita tidak boleh memisahkan diri. Jadi, kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh ketua rombongan. Sebagai contoh, bila kita ingin membeli sesuatu atau pergi BAK atau BAB atau keperluan lainnya, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua rombongan atau boleh juga meminta izin kepada guru, tetapi jangan terlalu lama. Anak-anak ustazah, ketika kita melaksanakan bepergian dalam jarak yang jauh, tentu kita menggunakan kendaraan kan? Nah, sebagai orang Minangkabau, kita harus mengetahui cara-cara bepergian dengan kendaraan tersebut. Bagaimana caranya? Yakni, 1. Bila kita duduk di pinggir atau dekat jendela mobil, jangan mengeluarkan kepala atau tangan. Yang kedua, bila dengan kendaraan umum, maka kita harus berhati-hati untuk menjaga barang bawaan kita. Jangan sampai ada yang hilang atau tercecer. Dan yang ketiga,
Pada waktu naik mobil, maka dahulukanlah anak perempuan atau orang yang lebih kecil dari kita. Yang keempat, kalau kita akan turun mobil, maka yang kita dahulukan adalah orang laki-laki atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, yang kelima, ketika kita berniat untuk bepergian, jangan lupa untuk membaca doa keluar rumah. Begitupun ketika kita naik kendaraan, maka kita jangan lupa untuk membaca doa naik kendaraan, sebagaimana yang telah biasa kita lantunkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan membaca doa tersebut, yakinlah anak-anak ustazah bahwasanya ketika kita membaca doa keluar rumah dan membaca doa naik kendaraan, Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam perjalanan kita. Semoga kita terbiasa melaksanakan atau membaca doa-doa tersebut ya nak ya. Oke, anak-anak ustazah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, berpergian dengan sesama teman yang berlainan jenis. Di Minangkabau diatur pula cara bepergian sesama teman yang berlainan jenis, sebab adat Minangkabau melarang warganya bergaul bebas. Saat berpergian, kita boleh bersama teman yang berlainan jenis, tetapi kita harus mentaati aturan yang telah ada. Apa sajakah itu? Yang pertama, seorang wanita Minangkabau tidak bebas bepergian dengan laki-laki yang bukan keluarganya atau suaminya. Dan yang kedua, seorang wanita Minangkabau dilarang berpergian berdua dengan lelaki yang bukan sanak saudaranya, dan dilarang berjalan sendirian di malam hari. Dalam Islam, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau seorang wanita dan laki-laki bepergian hanya berdua saja, namanya mendekati zina. Oleh karena itu, bila seorang laki-laki dan seorang perempuan harus sama-sama bepergian untuk suatu keperluan, maka yang perempuan harus didampingi oleh salah satu anggota keluarganya, sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi, pai surang, pai hilang, pai baduo, sio-sio, pai patigo, pai selamai. Nah, begitulah Islam dan adat Minangkabau telah mengajarkan kita bagaimana cara bepergian dengan teman yang berlainan jenis. Selanjutnya anak-anak ustazah, kita masuk kepada poin yang ketiga, batas-batas perjalanan sesama teman yang berlainan jenis. Dalam perjalanan atau bepergian dengan teman berlainan jenis, ada sopan santunnya yang telah diajarkan oleh adat Minangkabau. Di antaranya adalah 1. Berpergian lebih dari 2 orang. Kalau perlu, mengikutkan orang yang lebih dewasa. Yang kedua, berpergian hendaklah diketahui oleh orang tua. Yang ketiga, tidak boleh bepergian terlalu jauh dari rumah. Yang keempat, laki-laki hendaklah menjaga teman wanitanya selama dalam perjalanan. Yang kelima, jangan sekali-kali meninggalkan teman perempuan sendirian. Dan yang keenam, perempuan juga harus menghargai teman laki-lakinya. Nah, dalam bergaul, kita harus mempertahankan rasa malu. Sebab dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-haya'u minal iman, artinya malu itu sebagian dari iman. Nah, pepatah Minangkabau juga mengatakan, alah kaliki dek binalu, tumbuh sarumpun di tepi tabe, ko abih raso jo malu, bak kayu lungga pangabe. Jadi,
bila rasa malu telah hilang dalam diri kita, maka kita tidak akan dihargai lagi oleh orang. Oleh sebab itu, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beradat, maka kita harus menjaga rasa malu kita dalam aspek apapun. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW juga bersabda, janganlah seorang laki-laki dengan seorang wanita berdua-duaan kecuali bersama muhrimnya, dan wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama muhrimnya. Nah, demikianlah anak-anak ustazah materi yang dapat ustazah sampaikan pada hari ini. Namun, sebelum kita tutup, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, orang Minangkabau terkenal dengan orang yang suka bepergian atau merantau. Yang kedua, bepergian itu ada yang jaraknya dekat dan ada yang jaraknya jauh. Yang ketiga, dalam bepergian dengan orang tua, kita tidak boleh nakal, tidak boleh banyak permintaan, dan sebagainya. Yang keempat, bila bepergian bersama rombongan, kita harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh ketua rombongan. Dan yang kelima, berpergian dengan kendaraan juga memiliki sopan santun dan etika yang telah diajarkan oleh adat budaya alam Minangkabau. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menerapkan tata cara tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Akhir kata, mohon maaf atas setiap kekhilafan dan terima kasih atas perhatian ayah bunda serta anak-anak ustazah semua. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Akhir kata, ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan ustazah.